Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalerong. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap. Salam dalam Sang Sabda. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, pencinta Sang Sabda, hari ini kita umat Katolik diajak untuk mensyukuri sekaligus merayakan Hari Cinta Tuhan. Hari Cinta Tuhan yang dibalut dalam perayaan Kamis Putih ini menyajikan beberapa hal penting berkaitan dengan inti dari ajaran Yesus. Secara sederhana, cinta atau kasih yang diwartakan oleh Yesus itu didefinisikan sebagai sebuah tindakan. Cinta itu adalah tindakan. Kasih itu adalah tindakan. Definisi dari Santo Yohanes Paulus II ini cukup sederhana, tetapi dampak dari definisi ini mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda, cinta atau kasih yang terjadi di tanah Palestina beberapa ribu tahun yang lalu antara Allah dan umat pilihannya menyajikan refleksi tentang rahmat keselamatan dari Allah sendiri. Tanda cinta Allah kepada umatnya melalui pembasuhan kaki
dalam momen perjamuan terakhir sesungguhnya menjadi dasar dari permenungan kita hari ini. Peristiwa akbar ini dilihat sebagai tanda dari Allah akan cintanya kepada manusia yang diwakilkan oleh para murid pada waktu itu. Dari peristiwa besar ini, ada satu hal yang mau disampaikan oleh Allah kepada kita melalui tulisan penginjil Yohanes, yakni tentang keteladanan Allah yang ditampilkan dalam diri Yesus. Peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus dalam momen perjamuan terakhir kembali menegaskan tentang tindakan Allah yang berbelas kasih. Pembasuhan kaki adalah simbol dari tindakan merangkul, memiliki, dan melayani. Kita sudah dengar dalam bacaan Injil tadi bahwa ketika Yesus membasuh kaki para murid, Petrus dan kawan-kawannya mengalami sesuatu yang mengejutkan. Mereka terkejut karena tindakan Yesus itu bertentangan dengan tradisi ataupun kebiasaan orang Yahudi. Menurut tradisi Yahudi, tindakan membasuh kaki itu hanya pantas dilakukan oleh seorang budak non-Yahudi atau oleh seorang perempuan ataupun oleh seorang anak-anak, bukan oleh seorang laki-laki Yahudi dewasa. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus membasuh kaki para murid? Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan tradisi orang Yahudi. Ada dua hal yang ingin ditunjukkan Yesus kepada para murid dan kita semua. Pertama, berkaitan dengan kemauan kita untuk menerima tawaran keselamatan Allah. Kalau mau selamat, maka pertama-tama kita harus bersih di hadapan Allah. Tindakan pembasuhan kaki oleh Yesus kepada para murid adalah simbol inisiatif Allah untuk membersihkan manusia dari dosa yang melekat dalam dirinya. Terhadap inisiatif Allah itu, hal yang harus kita lakukan adalah menerima tawaran keselamatan Allah. Lalu, hal kedua yang mau ditunjukkan oleh Yesus dalam tindakan pembasuhan kaki itu ialah tentang korelasi antara rasa cinta dan tindakan. Keteladanan yang diberikan oleh Yesus dalam tindakan pembasuhan kaki sekurang-kurangnya mengajarkan kita bahwa cinta itu memiliki hubungan yang erat dengan tindakan. Kekuatan cinta itu pertama-tama tidak terletak pada berbagai macam kata indah yang mampu dikeluarkan oleh mulut kita. Kekuatan cinta itu terletak pada perbuatan baik dan tindakan kasih kita kepada sesama. Cinta itu hanya akan bermakna bila kehadirannya mampu membebaskan orang dari segala bentuk penderitaannya seperti penindasan, kegelisahan, dan kecemasan. Saudara-saudariku pencinta Sang Sabda, bersama para murid, hari ini kita diajak untuk menghidupi cara hidup Yesus. Cara praktis yang bisa kita lakukan ialah dengan memperhatikan orang-orang susah yang ada di sekitar kita. Bersama para murid, kita dipanggil untuk ikut hadir dalam diri orang-orang yang berkekurangan, yang terabaikan, dan yang kehilangan harapan. Hanya dengan mau masuk dalam kehidupan dan penderitaan orang-orang lemah, hanya dengan mau menemani mereka yang kehilangan harapan, hanya dengan mau melayani mereka yang kecil dan tak berdaya, hanya dengan itu semua, kita akan memahami konsep cinta yang diajarkan Yesus hari ini. Semoga pemahaman kita tentang konsep cinta ini bisa mengantarkan kita pada sebuah ibadah yang benar. Sebab ibadah yang benar itu selalu bersentuhan dengan manusia dan persoalannya. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerong.
Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Tuku sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus.